Saat ini Indonesia sedang memasuki fase struktur penduduk menua atau aging population. Data Susenas Maret 2023, presentase penduduk lanjut usia di Indonesia sebesar 11,75%. Angka tersebut naik 1,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,48%. Kalau saya bandingkan dengan balita, itu kebalik malah. Balita itu menurun, sekarang tinggal 6%. Sedangkan lanjut usianya menuju 12%. Jadi jelas kalau kita disebut negara yang dalam population aging itu jelas. Karena terbalik. Lansia yang mengalami disabilitas itu 3,5%. Artinya yang tidak mengalami disabilitas itu berapa? Kan lebih besar kan. Kalau itu menjadi suatu peluang, itu yang diberdayakan untuk terus produktif. Lansia di Indonesia ini masih dianggap sebelah mata ya, dianggap tidak bisa bekerja lagi. Tapi justru kami hadir di sini untuk mematahkan stigma itu. Justru mereka bisa produktif, bisa kembali produktif. Siapakah penduduk lansia? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, dikatakan lanjut usia ketika seseorang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, generasi yang lahir pada tahun 1944 hingga 1964 dengan perkiraan usia saat ini berkisar 60-80 tahun atau baby boomers memiliki proporsi sebesar 11,75% atau sekitar 29.660.514 lansia dari total penduduk Indonesia, yaitu 270.773.774 jiwa. Karena sebetulnya pertama keberhasilan bidang kesehatan. Karena keberhasilan itu maka angka fertilitas menurun. Kemudian dengan sendirinya maka angka kelahiran juga menurun meskipun relatif masih tinggi. Yang kedua, status kesehatan itu makin baik. Kenapa status kesehatan makin baik? Karena pelayanan bidang kesehatan juga makin baik. Dan juga kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu juga makin tinggi. Sebenarnya itu yang menjadikan kenapa masyarakat Indonesia itu makin sehat dan dengan sendirinya makin panjang usianya. Dengan makin panjang usianya maka secara jumlah atau secara absolut jumlah lansia juga makin meningkat. Saya rasa itu suatu hal yang sangat positif sebagai efek atau dampak dari pembangunan yang berhasil menurut saya. Kalau dikaitkan dengan proses penuaan, itu pasti ada penurunan. Mengapa ada penurunan? Karena ada satu kondisi yang kita sebut sebagai immunosenescence. Immunosenescence adalah penurunan imunitas. Maka cenderung mudah kena penyakit. Mau tak mau itu bisa terjadi. Nah, apa penyakit yang muncul? Masih penyakit-penyakit yang menular itu masih ada, tapi yang justru meningkat adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Karena apa? Karena adanya proses penuaan. Selain penyakit, itu ada yang disebut disabilitas atau penurunan kemandirian atau peningkatan ketergantungan. Itu juga meningkat. Secara proporsional itu dari jumlah lansia, kalau tadi katakanlah sekitar 30 juta, maka 3,5% lansia itu mengalami disabilitas.
3,5%. Bukan dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah lansia. Apabila seseorang telah memasuki masa lansia, maka akan ada beberapa perubahan, mulai dari energi tenaga yang menurun, fungsi organ tubuh yang menurun, hingga ingatan yang kian berkurang. Hal ini menimbulkan dampak pada kehidupan lansia sehingga rentan terhadap gangguan psikologis ataupun gangguan mental. Kondisi ini dapat menyebabkan lansia kesulitan untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam keluarga maupun urusan pekerjaan. Sebetulnya lumayan besar kalau gangguan mental yang ringan atau sedang itu cukup besar. Memang sekitar 13%. Tapi kalau yang berat memang lebih rendah. Kalau makin berat yang depresi apalagi sampai misalnya sampai gangguan jiwa itu makin kecil. Tapi permasalahannya bukan soal persentasenya, tapi meskipun persentasenya itu tidak besar, tapi ini menjadi masalah yang besar. Karena tentunya mereka yang mengalami gangguan atau penurunan kesehatan dari aspek mental itu perlu pendampingan. Saya rasa itu salah satu yang perlu diperhatikan. Selain sebetulnya dari aspek kognitif, itu sekarang ini ada 1,5 juta yang mengalami demensia. Dan itu akan menjadi 4 juta tahun 2050. Bayangkan kalau lansia mengalami demensia, tidak mungkin bisa dilepas sendiri. Jadi ini dalam konteks bahwa lansia memang memerlukan pendampingan atau caregiver. Ini salah satu kebutuhan untuk kita semua. Menjadi tua atau lanjut usia bukan sekedar bertambah usia. Namun bagaimana menjadi lansia yang berdaya guna dan sejahtera di kondisi yang sudah menua? Sarkum pada usia 80 tahun, ia masih bekerja menjadi petani organik. Setiap hari, Sarkum menggarap lahan seluas 6.000 meter persegi. Ya itu tadi, karena hobi gitu. Jadi anak juga yang udah dewasa gitu, nggak boleh udah kerja jauh-jauh karena usia bapak udah cukup lanjut. Dibilang gitu, ya udah nanti kalau anak punya rezeki mau dikasih modal katanya. Tapi kan kapan? Kalau makan kan tiap hari, kebutuhan kan tiap hari kan gitu. Jadi saya nggak ngarepin pemberian dari anak yang benar-benar udah tanggung jawab gitu. Saya masih tetap bekerja keras karena saya masih sehat, masih kuat gitu. Panen, sekarang udah dibawa ke Cikadek sekarang. Pakai beli beras aja udah gitu. Ya ngasih anak cucu gitu. Itu aja, nggak kemana-mana, nggak mencukupi gitu. Ya dia juga punya gaji, saya nggak ngarepin dikasih dari anak aja. Pengen sebagai orang tua ya menikmatinya. Gitu hasil anak juga kita merasakan, hasil kita juga sama anak mesti menikmati sama aja gitu, itu aja. Kalau saya tuh nggak ada bedanya, nggak membeda-bedakan, anak cucu sama aja. Ini hari ini panennya berapa banyak ini? Kemungkinan kurang lebih 10 kilo, Pak. Ini 10 kilo. Belum lama perasaan nyangkul ini saya. Ini tanah pribadi, cuman saya bekerja sama jadi bagi hasil gitu aja. Masalah panen gitu kita kan kerjanya berdua, jadi kan nanti bagi hasilnya kita berdua gitu aja. Dibilang kalau orang Sunda bilang ya tumpang sari, kita misalnya perlu apa gitu, sayuran kan ada waktu tanam, jarak tanam jangkanya tuh nggak sama. Gitu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 3,5 bulan kan gitu. Itu aja yang bertahap. Sayuran kayak mau apa, mau singkong, mau jagung, mau sayuran sasin, sawi, apa pakcoy, apa brokoli, apa Thailand, apa Lorenzo, somak, pakale gitu aja.
penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia yang bekerja cenderung meningkat dalam 1 dekade terakhir. Dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik tahun 2022, presentasi penduduk lansia bekerja mencapai 52,55% dari total seluruh penduduk lansia. Presentase tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 49,49%. Menurut lapangan usaha, 54,18% bekerja di bidang pertanian. Sedangkan lansia yang bekerja di sektor jasa sekitar 32,89% dan manufaktur 12,39%. Kalau kita kembali ke data BPS, sebetulnya lansia kita itu memang yang masih bekerja itu cukup besar, tapi mereka di sektor informal. Mengapa mereka di sektor informal? Karena latar belakang pendidikan mereka yang sampai saat ini lansia tersebut masih rendah. Itu sebetulnya tantangan buat kita. Hari ini yang mungkin panen bayam, pakcoy juga bisa, brokoli juga. Hari ini gitu. Prosesnya alhamdulillah sih. Ya kalau sakit mah namanya orang kerja, kalau ngangkat terlalu berat gitu. Dan saya masih 50 kilo masih kuat ngangkat karung. Kalau kebanyakan di kota kan kebanyakannya duduk itu sebenarnya kan peredaran darah itu nggak begitu lancar gitu. Itulah yang sering sakit. Sedangkan kan dari pundak ke atas kepala aja itu paling rawan kalau orang. Itu bisa sampai 9 titik penyakit. Itu makanya saya lebih suka gerak-gerak daripada nyender gitu tidur aja. Pemberdayaan di sektor informal antara lain pertanian. Nah, kalau mereka itu memang masih aktif, masih berdaya guna di bidang pertanian, apapun menurut saya sangat positif. Karena pada dasarnya lansia itu kalau masih sehat pasti ingin masih beraktivitas. Kalau lansia suruh berhenti itu malah sakit. Jadi dari sisi itu saya sangat mendukung. Hanya saya sangat mendambakan bagaimana Indonesia yang sekarang ini sudah menuju Indonesia emas tahun 2045, itu jumlah petani yang juga memiliki lahan itu terus meningkat. Berada di usia senja tidak berarti melewati masa produktif. Setidaknya itu pun yang dirasakan Rustina, 81 tahun. Nenek yang memiliki 8 cucu ini masih aktif bekerja di Uma Oma Cafe yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Oma Cafe, sebuah kafe dengan konsep rumahan, memberdayakan lansia menjadi pekerja untuk menyambut tamu dan mengantarkan makanan. Di sini ada 4 oma ya. Yang pertama ada Oma Rustina, usianya 81 tahun. Ada Oma Warsina, usianya 79 tahun. Ada Oma Sus ya, usia 60 tahun. Dan ada Oma Ida, usianya 50 tahun. Nah, untuk yang Oma Rustina sama Oma Warsina, beliau mengerjakan tugas selayaknya seorang greeter, yaitu menyambut customer atau menyambut cucu kesayangan Oma. Oma Ida dan Oma Sus yang usia 50-60 tahun itu membantu melayani kebutuhan pelanggan seperti mengantar makanan dan sebagainya. Kami tidak ada kriteria khusus, yang penting mereka punya motivasi yang tinggi, mereka masih sehat, mereka punya daya juang yang tinggi untuk bisa kembali produktif.
Ide awalnya bermula dari founder kami ya. Beliau dibesarkan oleh seorang nenek dengan penuh kasih sayang, dan suatu saat ketika neneknya meninggal, beliau belum sempat membalas budi kebaikan dan kasih sayang seorang nenek tersebut, sehingga beliau mempunyai cita-cita untuk membangun sebuah bisnis yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Salah satu programnya yaitu program pemberdayaan lansia. Saya enakan kerja. Kalau di rumah sepi, kalau di kerjaan banyak cucu-cucu ya. Kalau saya masuk jam 1 pulang jam 8. Kalau masuk jam 10 pulang jam 5. Ya karena mungkin tambah sehat ya, Oma tambah senang di sini. Dan nggak mau membebankan anak-anak di rumah. Saya pengen punya uang sendiri. Tadinya kan Oma kan ada di Yayasan Amal Mulia. Yayasan Amal Mulia itu ada sekolah SLB dengan adanya anak yatimnya banyak di sana. Nah Oma tuh setiap hari Sabtu hanya dipanggil untuk ngaji. Nah di situ kebetulan Pak Juna tuh donatur di sana. Nah, aku bilang sama yang punya yayasan bahwa dia mau mendirikan kafe, tapi yang itu jaga Oma, jadi Oma yang kepilih berdua sama Oma yang satu lagi. Senang banget, jadi kita tuh padu saya jadi bisa cari uang sendiri, begitu jadi saya. Terima kasih, mudah-mudahan bersehat selalu. Terima kasih, bersehat selalu, hati-hati di jalan. Secara keseluruhan sebenarnya suatu yang sangat positif dan semoga ini akan terus berkembang karena dengan pemberdayaan lansia di kafe tersebut, lansia ini secara intelektual terasah otaknya karena harus mengingat-ingat apa itu bumbu dan seterusnya. Secara sosial berinteraksi dengan pengunjung atau dengan pelanggan. Secara fisik dia beraktivitas. Kemudian secara vokasional dia berdaya guna untuk dirinya dan orang lain. Saya sangat bersyukur karena ada kafe seperti ini yang artinya merupakan suatu lingkungan yang kondusif untuk memberikan kesempatan lansia berdaya guna. Nah, secara keseluruhan maka tentunya mencakup spiritualitas. Karena kalau kita bicara spiritual itu bukan pada saat beribadah, mensyukuri, dan lansia ternyata mensyukuri ini semua, dia juga secara emosional sangat bahagia. Baik Pak. Gimana kabar Bapak? Tambah banyak teman-teman. Tingginya angka lansia membuat Indonesia akan memasuki fase silver economy jika warga lansia tetap sehat dan produktif. Artinya, lansia memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian negara jika berbagai kebijakan mendukungnya. Sampai sekarang lansia masih memberikan dukungan pembiayaan pada generasi muda, milenial dan Gen Z. Yang menurut pendapat saya seharusnya tidak boleh terjadi. Karena kalau kita bicara bonus demografi, mereka itu adalah usia produktif yang justru harus berkualitas, yang harus mampu mendukung dirinya sendiri, bukan bantuan orang lain, apalagi orang tua. Artinya apa? Artinya ini juga merupakan tantangan buat pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kerja bagi mereka. Justru sebenarnya malu ya kalau melihat yang usianya udah lanjut aja masih daya juangnya cukup tinggi. Bagaimana dengan kita yang masih muda, masih kuat? Harusnya kita jangan kalah sama mereka. Secara pribadi, saya pun bangga juga tempat ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, sehingga banyak instansi-instansi lain yang mungkin merekrut para lansia juga untuk pekerjanya, sehingga para lansia tersebut bisa justru lebih sehat. Dengan mereka bekerja, mereka bergerak, mereka lebih bugar dan lebih sehat, seperti itu. Saya bangga karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang secara budaya itu memang saling gotong royong, saling mendukung dan seterusnya. Jadi
menurut saya kalau ini diberdayakan sebetulnya bagaimana masyarakat ini bisa memberikan kesempatan pada lansia ini untuk tetap aktif. Saya rasa itu yang paling penting dan saya kebetulan sampai bulan Maret kemarin ini mengampu suatu universitas yang kami upayakan menjadi universitas ramah lansia. Maka ilmu tentang kelanjut usiaan atau gerontologi itu kami berikan di semua prodi. Lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, bermanfaat. Kami juga mendirikan The Center for Family and Aging Studies atau pusat kajian keluarga dan kelanjut usiaan. Disitulah kami mulai bergerak agar kelanjut usiaan ini juga diampu secara akademik. Saya rasa itu. Nah dari sini kami kebetulan juga bisa mengembangkan unit pengembang sekolah lansia dan unit pengembang sekolah caregiver yang menjadi prototipe untuk program-program sekolah lansia di masyarakat. Sekolah ini kan sekolah informal. Yang penting pertama, bagaimana agar lansia memahami untuk tetap sehat, tetap aktif. Berbagai perubahan-perubahan pada dirinya yang membuat mereka juga harus sadar bahwa menurun, tetapi bagaimana mencegah untuk tidak sampai makin berat misalnya. Dan mereka juga belajar tentang bagaimana mengelola perekonomian rumah tangga, dan mereka juga belajar bagaimana bisa mengajak teman-temannya untuk tetap belajar, dan yang jelas adalah mereka itu juga ada kepedulian dengan lingkungan. Nah, secara utuh sebetulnya kurikulum ini ditata untuk menuju pada lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Halo oma-oma yang di sana, mudah-mudahan bisa sehat seperti oma, bisa kerja. Saya bersyukur karena saya menjadi salah satu lansia yang masih berdaya guna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan saya yakin lansia Indonesia bisa seperti saya.